ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, terkhusus wabil khusus sama-sama kita hormati Ustaz Jayadi Anwar, Amil Kelurahan Jatirasa, Bapak Umar Banta dari Alawi, Bukan Alwi, Bapak Umar Banta Alwi, ya. bukan Alwi aja. Oh, Alwi Oh, aja. Alwi kan jadi habis. Oh, enggak. Jadi habis potong. Pak Asadi, Ustaz Jari Budin Damis, dan Ayat Ketua DKM Musola Nurdana, Bapak Nurali beserta jajaran pengurus, Ketua RT 04, Bapak Rudi Bapak beserta jajaran pengurus, juga Bapak-bapak, Pak orang tua, Haji Agan, Bapak Asmin, Bapak Ibrahim, dan yang lainnya, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pertama disampaikan bahwa alhamdulillah informasi terkait dengan kepulangan ibadah haji orang tua saya, Bapak Haji Rohim, dan istri saya Bu Haji Rosmawati, insyaallah di hari Jumat malam. Jadi Jumat ba'da asar itu keluar dari hotel, ya. Makanya kita berdoa mudah-mudahan perjalanan untuk kepulangan menuju tanah suci, tanah air Indonesia, sampai ke rumah dalam kondisi selamat, sehat walafiat. Makanya ketuanya kalau mendoain orang pergi haji, pulang haji itu yang ringan-ringan semuanya, begitu katanya. Makanya ini mohon izin seadanya Pak, ya begitu. Memang disuruhnya begitu. Jadi biar pulang itu enteng, gak berat amat. Karena daging kebunnya udah habis. Dan insya Allah berangkat take off di bandara sana itu sekitar jam 1.45 menit, ya, jam 2 kurang lebih malam, ya. Sampai ke Indonesia 1 jam 15, jam 16.30 atau setengah 4. Ya mungkin keluar dari bandara Soekarno Hatta jam setengah 5 atau jam 5 baru menuju asrama haji. Estimasi atau perkiraan sampai di asrama haji ya 1 atau sampai dengan 1,5 jam, ya sekitar Isya jam setengah 7 atau jam 7 nyampe ke asrama haji di hari Sabtu malam, berarti malam Minggu, ya. Mudah-mudahan nanti kondisinya selamat, sehat walafiat. Kita yang mendoakan mudah-mudahan Bapak jemaah yang biasa kita rutin malam Jumat di musola kita geser ke sini, mudah-mudahan langkah kita dihidup pahala Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita kemurahan rezeki, memberikan keluasan kelapangan rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah lancarkan dan Allah kabulkan kita bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam Jumat ya biasanya kita ini jam baru jam 9 dalam 1 menit, ya jam 9.15 maksimal ya kita selesai biar lengkap pengajian kita. Memang rutin malam ngaji, ya kita isi pengajian karena tidak ada suatu tempat, suatu majelis di situ ada zikir kepada Allah kemudian diisi dengan talabul ilmi pengajian, kecuali begitu bangun dari tempat duduk kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tsalisatu asyarata, maqalah yang ke-13. Anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, dari diriwayatkan Imam Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, wa huwa min akabiri tabi'in. Hasan Basri ini termasuk golongan sesepuh tabi'in. Jadi golongan pertama dari tabi'in. Siapa itu tabi'in? Tabi'in itu adalah orang yang pernah hidup berbarengan dengan sahabat Nabi. Kalau sahabat adalah orang yang pernah hidup, bertemu dan berjumpa dengan baginda Nabi, maka itu disebut dengan sahabat. Ada yang orang hidupnya bareng semasa dengan Rasulullah, tapi kalau belum ketemu maka belum disebut sahabat. Ya, makanya sahabat
sahabat itu adalah orang yang pernah ketemu walaupun sekali dengan Rasulullah, maka itu disebut dengan sahabat. Tapi yang tidak ketemu maka tidak disebut dengan sahabat. Maka Hasan al-Basri ini karena hidup dulu dekat dengan keluarga Rasulullah ya, dengan Sayyidina Ali, dengan Anas bin Malik. Makanya beliau ilmunya luasnya terkait dengan keilmuan agama karena hidup di tengah-tengah keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau sampaikan bahwa man la adabalahu, siapa manusia, siapa orang yang gak punya adab. Adab ini lebih dalamnya ketimbang etika. Kenapa? Karena adab itu mencakup perilaku orang tersebut. Makanya dijelaskan di sini bahwa adab kepada siapa? Ma'allahi ta'ala, adab kepada Allah ta'ala, wa ma'al khalqi, dan adab kepada sesama manusia. Jadi kaitannya bahwa orang yang gak punya adab kepada Allah, orang yang gak punya adab kepada manusia. Apa definisi adab kepada Allah? Contoh sederhana ya. Kita kadang-kala kalau mau kondangan cakep dandannya, ya kan? Pakai apa? Batik juga yang bagus ya. Pokoknya rapi dah, kagak biasanya, ya kan? Giliran kita mau sholat ke musola, sholat ke masjid pakaiannya gitu. Ya kalau di rumah mungkin lain cerita ya kan, karena mungkin ngejar buru-buru dan lain sebagainya, atau di tempat kerja ini kan betul-betul kita mau datang ke musola, mau ibadah, mau sholat gitu kan, pakaian kita sembarangan. Apalagi maaf ya, kan kadang-kala kalau sekarang kan bacaan mulu di belakangnya ya. Panitia kurban gitu kan. Begitu Allahu Akbar, lah kan orang matanya kemana-mana begitu sholat. Maka kebaca tuh panitia kurban. Nah akhirnya kita justru membuat orang sholatnya jadi gak khusyuk. Maka ketika kita pakai kaos begitu, apalagi yang ada bacaan di belakang, kena hukum makruh. Kenapa kena hukum makruh? Karena membuat orang ibadah sholatnya harusnya khusyuk, gara-gara kita jadi gak khusyuk. Tuh. Kadang-kadang juga maaf, kita pakai koko, udah cakep betul pakai koko. Maaf ya Pak, nah ini sebagai evaluasi kita nih kalau sholat ini. Udah bagus pakai koko, tapi kadang-kadang namanya koko kan ada apa namanya? Ada kancing nih. Antara kancing begitu sholat kita ngejemblong, benar nggak Pak? Nah kadang-kadang mohon maaf pusarnya kelihatan. Itu kan sederhana sebetulnya, kecil ya. Maka disebut apa? Aurat laki-laki itu mabaina surrati ila rukbati, antara pusar ke dengkul, ke lutut. Makanya begitu kita sholat nggak pakai kaos dalam, itu kan ngejemblong pusar kita kemana-mana, maka sholat kita nggak sah gitu. Ya, udah bagus, udah cakep pakai koko, tapi kudu juga harus dipakai baju dalam mantiar. Jadi kan ngejemblong nih, namanya kancing kan kadang-kadang ada yang rapat, ada yang longgar, yang longgar itu yang bikin ngejemblong pusar kita kelihatan. Sama yang ketika kita pakai sarung kalau sholat, kemudian maaf, ketika kita sujud posisi cekwa. Kalau kita sholatnya di belakang, ada orang yang pakai sarung di belakang kita. Begitu sholat kan kakinya ngejembrang. Apa sih namanya sih? Ngejembreng ya? Ngejembreng. Nah cek Pak, ngegang gitu loh ya. Begitu sujud, cek coba paha bagian dalam kelihatan dari belakang. Kenapa saya ngomong gini? Karena saya juga pernah sholat di belakang gitu kan. Jadi makmum. Begitu orang kok sholatnya kelihatan paha bagian luarnya. Karena kadang-kadang orang itu pakai sarung itu kan ada yang tinggi banget gitu kan. Makanya ini harus hati-hati. Kalau kemudian kita sholat pakai sarung, kalau bisa kaki kita itu antara kaki ke kaki itu ditempel. Agar apa? Agar nggak kelihatan dari belakang. Benar Pak? Benar ya? Sama yang maaf betulnya, mohon maaf betulnya. Ketika ada orang yang kebanyakan yang jenggotan panjang itu nggak bisa ngebedain dia ke pasar, dia jualan dengan sholat, tetapnya pakai celana yang atung lagi, hampir mau ke dengkul. Nah itu kan namanya nggak sopan, nggak punya adab dia. Makanya manla ada balahu, kepada siapa nih adab? Allah, kepada Allah Taala. Berarti kan ketika orang sholat seperti itu udah pakai kaos, jenggotan, celananya singkat, begitu mau sholat kan begitu, kan namanya nggak punya etika.
Kan harus bisa ngebedain kita kalau ke pasar pakaiannya apa, kondangan seperti apa. Maka ketika kita sholat di tempat umum, masjid mau sholat kan kudu bagus, kudu cakep. Maka ayat Al-Qur'an yang hudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah kalian cari baju yang terbaik, bahasa Al-Qur'an sederhananya, pakai yang cakep kalau kita mau sholat ke masjid. Ya. Kenapa kok kita nggak punya adab? Ya, maka disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Hasan Al-Basri, orang yang nggak punya adab kepada Allah, orang yang nggak punya adab kepada manusia. Nah, penting juga Pak, ya. Ya kita tetap namanya orang, apalagi secara usia, secara umur, walaupun kita katakanlah punya jabatan, kita punya itu dan sebagainya, harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kita ketua RW, ketua RT, kita tokoh masyarakat, tapi usia kita muda. Tetap walaupun kita punya usia lebih muda, yang lebih tua harus kita hormati, harus kita salaman dan lain sebagainya. Itu namanya adab. Penting. Ya. Kenapa? Karena orang itu begitu orang kaya, kayak nggak punya adab, nggak dilihat tuh kita. Itu kok sekolahnya tinggi, itu kok punya jabatan, itu kok punya kedudukan, tapi kok nggak menghargai orang. Kan orang lihatnya begitu Pak. Ya. Maka orang yang nggak punya adab tadi disebutkan bahwa la ilma lahu yu'taddu bihi, maka diklaim, disebut ya yu'taddu itu dilakukan kepada orang tersebut, la ilma lahu, ilmunya nggak ada. Bagian sekolahnya tinggi berarti cuman nebeng sekolah doang, ilmunya nggak punya. Tuh. Kita bagus, ngerti nih, jenggotan panjang, rajin puasa, tapi sholatnya nggak benar. Sholatnya pakainya seadanya, berarti kan ilmunya nggak dipakai, gitu loh. Ya, maka begitu kita sholat harus dibedakan tadi yang cakep. Berarti walaupun kita orangnya biasa, tapi sholat kita pakainya cakep, berarti kita ilmunya ada. Gitu. Itu satu. Ya. Ini kan ada 3 nih. Oh, 10 menit aja nih. 5 menit lagi. Nggak lama-lama. Wa man la sabra lahu, siapa yang tidak sabar, orang yang nggak punya sabar. Sabarnya sabar kayak gimana sih? Nah, dijelaskan ala tahammulil balaya, atas cobaan yang menimpa orang tersebut. Macam-macam Pak cobaan yang Allah timpa kepada kita, bisa aja sakit, bisa aja kekurangan rezeki dan lain sebagainya. Kalau kita dibandingkan Nabi Ayub, ya memang sih kategorinya beliau lakomnya Nabi ya. Luar biasa, makomnya memang Nabi, tapi untuk kesabarannya bisa kita tiru Pak. Luar biasa, bisa dikasihnya sebelum sakit itu apa? Kan kondisinya, maaf ya ibu-ibu biasanya kan resep sama laki yang banyak duit, kira-kira gitu ya Mak. Ya kan? Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang nggak dibeli kopi. Gitu kan? Ya. Ini sama terjadi sama Nabi Ayub. Kayaknya luar biasa, rumahnya juga mewah banget. Akhirnya apa? Dikasih cobaan oleh Allah Ta'ala berupa apa? Semua ternak, semua hartanya hilang. Ya, binasalah. Sampai rumahnya yang dia tinggal yang cakep yang bagus itu kebakaran. Itu cobaan pertama. Akhirnya apa? Istrinya karena melihat laki-laki udah sengsara begitu, akhirnya tinggal sama bininya. Sampai kemudian dikasih sakitnya luar biasa. Dikasih sakitnya itu enggak setahun 2 tahun, puluhan tahun bahkan itu sakitnya. Punya borok lah kalau istilah kita ya. Dan boroknya itu ada belatungnya Pak dalam riwayat. Itu belatung itu kalau dia mau ibadah, mau sholat, dicopotin dulu tuh, dipindahin ke piring. Tuh. Beres sholat, ditaruh lagi tuh belatungnya. Daripada kalau kita udah kesel bener nih, belatungnya kurang ajar ya. Kalau payat mah dibakarin. Jadi semua cobaan. Kenapa? Karena begini Pak, ketika kita sakit, Allah lagi sayang sama kita. Mungkin, maaf ya, kita nggak ngucap istighfar, kita nggak baca minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dengan sakit itu Allah pengen ngurangi dosa kita. Gitu Pak. Jadi Allah itu punya cara bagaimana nih hambanya, ini banyak dosa nih. Maka salah satunya mungkin dengan dikasih sakit. Makanya kita berusaha sabar. Ya. Itu satu bahaya ya. Kemudian wa'adal khalqi, dan kemudian kita atas cobaan-cobaan dari manusia. Ya biasa namanya kita tetangga Pak. Ada yang mulutnya rame kan begitu. Ada yang suka ngomongin kita. Nah tetap kita harus sabar. Mau usah dibalas, Allah yang membalas. Kenapa?
Karena kalau kita diomongin orang, dijelekin orang, berarti Allah lagi ngurangin dosa kita melalui lisan tetangga kita, lisan teman kita. Udah gitu aja. Kita marah ya wajar, manusiawi, tapi nggak usah dibalas dengan kata-kata yang sama, apalagi dengan perbuatan yang mencelakakan orang tersebut. Jangan. Apalagi sekarang zamannya polisi, dikit-dikit polisi, kan repot. Ya. Kemudian wala masyaqqati bil ma'asi, dan atas susahnya kita meninggalkan kemaksiatan. Ini ninggalin maksiat itu kudu sabar. Makanya Imam Ghazali disebutkan sabar itu banyak. Salah satunya kita sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Apa ya banyak maksiatan. Saya nggak usah cerita banyak detail karena waktunya juga terbatas. Ya. Kemudian wala ada faraid, dan atas apa yang kemudian kita menunaikan semua hal-hal yang wajib. Kan butuh sabar Pak. Lagi ngantuk, capek, asar, kita kudu sholat. Kan sabar. Kalau orang nggak sabar kan masa bodoh gua lagi capek ini habis kerja gitu kan. Makanya ibadah pun harus sabar Pak. Makanya kita ya mau model gimana pokoknya sholat aja dah. Urusan diterima dan tidaknya Allah Ta'ala yang maha tahu. Yang penting kita sudah sholat. Kenapa? Karena suatu saat nanti begitu kita kepaksa lama-lama udah terbiasa. Karena modal kita apa sih? Kita berjumpa kepada Allah Ta'ala pada pertemuan sebelum sampaikan. Ketika kita mau berangkat aja, ini kan mau berangkat haji nih 40 hari kurang lebih. Kan modalnya banyak Pak. Ongkos kita harus siap sekian, hampir 60 juta. Belum nanti di sana biaya selama 40 hari, kan banyak. Kita menyiapkan itu. Ketika kita mau melakukan perjalanan jauh aja, kita harus nyiapin di dunia dengan uang yang harus kita siapkan. Bagaimana kita nanti ketika berjumpa menghadap Allah Ta'ala, apa modal yang kita punya? Kalau sholat aja kita nggak mau, ya. Jadi minimal sholat dah gitu. Masalah sedekah mau urusan sekian kalau kita punya rezeki. Kalau nggak ada ya sudah. Yang penting poin utama dari rukun Islam itu kan syahadat, terus apa? Rukun Islam, sholat, zakat, puasa, pergi haji. Syahadat emang dari kecil kita sudah diazankan, diikomakan oleh orang tua kita, udah diislamkan. Sholat nih yang penting nih. Kenapa? Zakat setahun sekali. Dan kita hanya kadang-kadang ngeluarin cuma zakat fitrah doang, gitu kan? Puasa setahun sekali. Haji itu pun bagi orang yang mampu. Sekarang orang mampu aja daftar informasinya sampai 25 tahun nunggu. Daftar 2026 ini kita nunggu 25 tahun ke depan baru pergi haji. Itu orang yang mampu, apalagi yang nggak mampu. Maka dari sekian rukun Islam itu utama apa yang kita lakukan? Sholat. Mau model gimana kita, pokoknya sholat lah. Kita suka main, umpama mohon maaf, tetap sholat yang kita tinggal. Kita suka maksiat, pokoknya sholat lah. Mau di rumah kayak kalau memang kita malu ke musola, pokoknya di awal dari rumah dulu dah. Kalau kemudian sudah biasa, ayo kita ke musola. Ya palingnya dalam 5 waktu itu apa yang kita bisa berjamaah, gitu kan? Syukur-syukur bisa tiap saat, tiap waktu kita sholat berjamaah. Ya kan itu kan kudu sabar Pak, kita melakukan sholat. Maka orang yang nggak punya sabar tadi, maka disebut apa? Ladina lahum tadubihi, dianggap bahwa orang itu nggak punya agama. Ya, nggak punya agama, ya kerja kita harus sabar. Kenapa? Berarti konteks di dalam diri kita, agama yang kita nempel itu nggak ada. Sekarang maaf, ya, kita nyuruh anak suruh sholat, nyuruh anak suruh ngaji, lah dia sendiri nggak sholat. Kan begitu. Maka nih, kita sekarang ada pengajian datang, ada saudara tetangga ninggal, kita hadir. Kenapa? Karena kita yakin dan berharap bahwa belum tentu Pak, maaf Pak, anak kita ketika kita meninggal mau mendoain kita. Belum tentu anak kita ketika kita sudah 100 hari mau nyeratusin kita ngedoain. Ketika 6 tahun belum tentu. Maka dari itu kita rajin kumpul begini, kita rajin ada pengajian hadir, ada saudara meninggal kita ikut mendoakan, maka yakin maka Allah yang akan menggerakkan saudara kita untuk ikut mendoakan, tapi kita nggak ada. Itu aja. Dan yakin pula anak akan melihat kita, oh bapak saya rajin, dan yakin bahwa anak kita pun akan ikut mendoakan kita manakala kita nggak ada. Karena kalau kita pergi ke kuburan Pak, maaf ya, cek. Pergi ke makam, pergi ke kuburan itu cek Pak. Ada yang meninggal orang itu sudah 1 tahun, ada yang meninggal 10 tahun, ada yang puluhan tahun, ada yang bahkan ratusan tahun, mungkin ribuan tahun.
Cek usia kita berapa sih di dunia? 60 tahun doang, 70 tahun, 80 itu juga maksa. Nggak bisa apa-apa kita udah 80 tahun. Maka dibanding kita hidup di dunia dengan nunggu kiamat nanti, lama mana? Kesian tuh yang udah 100 tahun lebih nunggu di kuburan. Apakah dia dapat nikmat kubur atau azab kubur? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Hidup masih singkat, Pak. Cek aja kalau nggak percaya, cek lihat tuh di makam kalau kita ngantar saudara kita pergi ke kuburan tuh, cek ratusan tahun dia nunggu tuh. Ngapain dia di sana? Ya. Maka ayo kita sholat dah. Udah sholat aja dulu dah, masalah diterima enggaknya urusan belakangan, yang penting kita sholat ya. Maka orang yang nggak sabar itu disebut bahwa diklaim bahwa orang tersebut tidak punya agama. Satu lagi itu yang cerdas. Waman la wara'alahu, orang yang nggak punya sifat wara', rendah diri, ya, nerima apa adanya, ya. Nerima apa adanya bukan berarti nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha, salah. Contoh, kita kan sebagai kepala rumah tangga punya kewajiban apa? Satu, ini Pak, kewajiban suami memberikan nafkah kepada anak dan istri kita. Kewajiban laki-laki itu Pak. Perempuan istri kita ikut kerja, alhamdulillah dia mau bantuin. Tapi istri itu kerja itu nggak bisa dijadikan hasil kerjanya, gajinya buat keluarga. Kenapa? Itu buat dia sendiri sebetulnya. Kenapa? Karena yang kewajiban memberikan nafkah adalah suami kita. Kita selaku suami. Kita. Kenapa itu, Pak? Ketika kita ngasih nafkah, dosa kita. Maka kita udah nih, kita mau warung nerima, pokoknya rezeki dari Allah. Betul dari Allah. Nah, kita udah kerja belum? Udah usaha belum? Kan begitu. Maka penting bagi kita untuk memberikan nafkah. Penting bagi seorang suami. Kenapa? Karena kita sekolah perlu biaya. Bagian ke negeri misalkan gratis, tetap emang buku nggak beli, seragam kagak beli, kan begitu. Anak juga sekolah emang nggak kita kasih jajan, kita kasih jajan. Maka jangan salahkan anak. Maaf, ketika berangkat sekolah tidak dikasih ongkos sama kita. Kalau di sekolah suka nyuri duit temennya. Ada kejadian kayak gitu Pak? Ada Pak. Kenapa? Karena nggak pernah kasih ongkos sama orang tuanya. Ini banyak kejadian. Ketika dicek, kenapa kamu suka ngambilin duit temannya? Saya nggak dikasih uang jajan sama bapak saya. Tuh siapa yang dosa? Anak nggak salah apa-apa, yang dosa bapak, orang tuanya. Jelas Pak ya? Ini kan kita sharing ya. Saya juga laki-laki di kepala rumah tangga. Berarti kan kudu kerja. Kita semua kudu nyari usaha. Buat siapa? Buat anak kita. Tuh ya. Jadi waro itu apa? Nerima itu bukan terima apa adanya diem aja, enggak. Kita tetap usaha, kita ngojek. Alhamdulillah dapat walaupun 30.000. Pokoknya emak, ibu-ibu, ketika lagi kita bawa duit walaupun 30.000 diterima, itulah rezeki dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sudah usaha. Lagi kita pulang habis mancing dapat ikan 5 kilo, diterima pokoknya. Jual kayak gitu. Apa emang hobinya juga mancing? Jual ikannya kan jadi duit juga ya, gitu. Ya, pokoknya apapun yang didapat diterima dan itu menjadi berkah buat kita. Orang yang punya waro, ya, anil maharimi wa syubuhat, dari hal yang haram dan syubhat, la zulfalahu, orang itu nggak dapat kedudukan di hadapan Allah Ta'ala. Maka disebut ai la martabata lahu indallah, nggak ada martabatnya di sisi Allah, wala qurbata lahu minallahi ta'ala, dan tidak akan mendapatkan kedekatan dia itu kepada Allah Ta'ala. Tuh, orang yang selalu membawa harta yang halal. Yang makanya kita sedikit dibawa pulang ke rumah, sehari 50.000, tas 100.000, itu lebih berkah. Kita kuli bangunan, kita kuli ngojek, kita kuli apa, sedikit tetapi dibawa keluarga itu lebih berkah dibanding kita maaf kayak anggota dewan. Wah, luar biasa. Kayaknya kayak gimana tahu. Yang bagian MBG itu yang siapa? Pedagang itu bayarnya seminggu 100 juta ya. Sebulan berapa miliar dia dapat tuh kan? Emang bener duitnya banyak, tapi duitnya banyaknya itu nggak berkah. Jadi keberkahannya nggak ada. Dan orang tersebut ketika dia itu dapat begitu, semakin akan maruk, semakin akan mencari lagi celah bagaimana dia dapat duit. Begitu Pak. Ya. Kalau duit haram, makanya disampaikan kalau kata Al-Bin, ketika kita pulang bawa duit hasil seperti itu, sama aja kita bawa air kecomberan dibawa ke rumah yang kita minumkan kepada anak dan istri kita. Ya.
Jadi kalau kita sayang sama anak kita, sayang sama istri kita, maka carilah uang halal walaupun sedikit ya, Bu ya. Pokoknya laki kita pulang mau duit 50.000 diterima. Jangan diomelin, seduhin kopi. Timang. Diomelin ya. Karena kan laki-laki kan langka. Ya, mudah-mudahan bermanfaat sebagai pengingat kita agar kita kembali kepada Tuhan. Kita semangat untuk melaksanakan ibadah, tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat, walaupun lalai-lalai dikit lah bahasannya, tambah dikit, yang penting kita sholat. Allah Maha tahu kondisi kita. Kita dari kerjaan datang ke rumah sampai jam 5 gitu kan, karena kan kita masih perjalanan. Allah Maha tahu, yang penting kita laksanakan sholat. Adanallahi majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.